Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun kondisi sekarang ini kita harus stay at home untuk mencegah penyebaran COVID-19, tapi kita nggak boleh patah semangat. Belajar harus tetap belajar. Oke, kali ini saya akan lanjutkan sedikit kekurangan tentang basic configuration yang ada di video sebelumnya. Kali ini saya akan tambahkan sedikit tentang cara nge-save di perangkat Cisco. Dan sekalian saya juga mau kasih tambahan, yaitu materi tentang banner mode di di Cisco. Mode itu singkatan ya, Messenger of the Day. Oke, kita akan jelaskan dulu bagaimana cara menyimpan hasil konfigurasi kita di Cisco ya teman-teman. Kita langsung ke tracernya aja. Saya ambil salah satu contoh router tipe 1841. Ini saya kasih nama R1. Oke, kita langsung ke tab CLI aja. Nah, ini seperti biasa ya, karena kita mau config sendiri, kita kasih komen no aja. No, press enter. Nah, ini perhatikan baik-baik teman-teman. Awalnya ini masih default ya. Sekarang saya akan coba ganti nama routernya menggunakan ya sesuai dengan sama yang ada di interface ini ya. Jadi R1 namanya. Nah, saya berikan nama hostname R1 misalkan. Nah, sistemnya Cisco secara default itu jika kita tidak perintahkan untuk nge-save, dia hanya tersimpan di memorinya saja gitu. Maksudnya di NVRAM-nya aja gitu, bukan di memori, sorry ya. Akibatnya apa ya, ketika kita lakukan reboot atau di reload atau dimuat ulang atau dimatiin atau nggak sengaja powernya mati gitu, atau listrik ngejepret atau gimana lah yang menyebabkan router itu harus memuat ulang sistem operasinya, ya nanti seluruh konfigurasi yang sedang berjalan pada NVRAM itu yang nggak akan ke save gitu teman-teman. Jadi saya kalau boleh saran gitu ya, kalau lagi ngonfig ya tangan kita harus latah gitu, jari-jari kita harus latah, harus selalu nge-save gitu. Nah, kita akan coba, saya misalkan konfigurasi IP juga deh. Saya masuk ke interface FA0/1 misalkan. Saya isi IP address-nya 192.168.10.1. Prefix-nya saya gunakan /24. Saya aktifkan fitur command no shutdown agar interface-nya aktif. Sekarang kita cek to show running config aja deh, biar kita bisa lihat semuanya. Oke, di sini hostname-nya sudah ada ya teman-teman. Jadi so running config itu kita menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di perangkat tersebut gitu. Jadi saya tadi kan udah rubah nama. Nah, ini udah ada nih hostname-nya R1 gitu. Nah, saya juga tadi sempat isi IP address di interface FA0/1 gitu. Bandingin sama yang atas teman-teman. Kalau yang atas portnya masih shutdown gitu. Terus nggak ada IP. Kalau di yang FA0/1 ini sudah saya berikan IP dan tidak shutdown gitu maksudnya, karena tadi perintahnya saya sudah berikan no shutdown untuk mengaktifkan interface agar statusnya bisa up gitu. Oke, ini tanpa saya tanpa saya save gitu. Kita akan coba restart ininya. Saya akan coba reload sistemnya, anggap aja di on off, di powernya di on off lah gitu ya. Oh, ini masih bisa bilang save nih. Cancel. Kita langsung dari sini aja kita matiin. Nah, ceritanya nih
ya anggap aja insiden gitulah. Kabel powernya lagi belajar kesenggol gitu kan, dia otomatis ngebooting ulang kan, atau lagi asik-asik belajar mati lampu gitu. Aduh, itu konfigurasi banyak banget belum di save. Ya itu kalau kita nggak teliti, nggak rajin-rajin nge-save, ya wassalam semuanya. Nah ini saya nyalain ulang ya powernya. Ini anggap aja, ini saya simulasikan saya sudah banyak konfig tapi tiba-tiba ada insiden powernya kesenggol atau listriknya mati gitu, padam, atau tokennya habis gitu kan. Baca. Nah ini coba kita cek. Nah dia ketika dia booting ulang, dia akan kembali ke defaultnya dia lagi gitu. Dia nanya lagi tuh si router, si perangkatnya nanya lagi, would you like to enter the initial configuration dialog? Ya ini yang sudah kita bahas di video pertama kali ya, basic configuration ya. Jadi ya apa boleh buat ya, karena kita mau ngerjain sendiri gitu sesuai sama kebutuhan kita no. Dan alhasil apa teman-teman, kita bisa lihat dari awalnya yang tadinya sudah saya berikan nama R1 itu juga sudah kembali lagi ke defaultnya, yaitu router gitu. Coba saya ketikkan enable, saya masuk lagi, saya show running config lagi nih, hostname-nya masih router, kita lihat IP-nya nggak ada, jadi dia kembali ke default lagi. Nah itu baru 2 konfigurasi teman-teman, saya mencontohkan 2 konfigurasi. Teman-teman coba bayangin, udah anggaplah banyak gitu, topologinya sudah kompleks, terus teman-teman lupa nge-save gitu ya, ibaratnya udah di routingnya pakai statik gitu kan, routernya banyak, kita harus masukin exopnya satu-satu, atau kita bahkan sudah jauh banget gitu, kita udah lagi nge-lab tunnel atau dan lain-lain lah, yang kompleks banget lah, yang ribet gitu, yang bikin kepala kita nyut-nyutan. Nah tiba-tiba insiden listriknya padam, tiba-tiba kabel powernya kesenggol, ya jangan sampai seperti itu lah intinya. Lebih baik kita jari kita latah untuk nge-save daripada kita harus mendapatkan insiden tersebut gitu. Nah sekarang caranya gimana? Ayo kita kembalikan ke konfigurasi yang tadi. Bukan kembalikan, ini kita config ulang kayak tadi. Kita akan berikan nama hostname-nya tadi R1, terus saya ke interface fa0/1, saya kasih lagi IP address-nya 192.168.10.1, saya gunakan prefix 24, saya no shutdown. Nah ini sekarang saya coba do show running config. Hostname-nya sudah R1, terus interface fa0/1 nya sudah saya kembalikan ke konfigurasi semula. Nah ini adalah cara untuk menyimpannya nih. Cara untuk menyimpannya, kalau teman-teman, ini prinsipnya sama ya mau apapun. Kalau misalkan teman-teman sedang berada di mode privilege, ya komennya komen standar aja. Misalkan komen simpan itu kan copy running configuration, misalkan gini ya. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa ketik tanda tanya aja, ketik tanda tanya, dipakein spasi ya. Nah di sini ada beberapa fitur, beberapa komen yang masing-masing itu beda fungsinya. Nah sekarang kita kan mau nge-save-nya yang lagi kita kerjain, kita save gitu. Nah kebetulan ini ada di bagian running config gitu, jadi kita copy running config-nya aja. Terus ketika kita sudah kopikan running config, kita klik tekan tanda tanya lagi. Nah yang mau kita copy juga, yang mau kita save itu apanya gitu kan, kita tadi udah startup configuration gitu, jadi kita udah mulai konfigurasinya, jadi ditambahkan startup configuration saja. Oke, kalau ini kita tinggal enter aja. Nah dilihat destination file startup config, enter aja. Nah dia di sini building configuration. Nah statusnya sudah oke, berarti statusnya sudah tersimpan. Sekarang kita eksekusi lagi, kita lakukan reload ulang. Kalau bedanya tadi, kalau reload dia nanya kan, kalau belum disimpan, mau disimpan kan nih katanya gitu kan.
Nah itu kan kalau kita sengaja gitu, kita reload. Nah ini kita sengaja reload. Nah, ketika kita enter, tara, ini nggak balik ke default lagi. Ciri-cirinya juga sederhana sih. Kalau misalkan dia balik ke default lagi, dia nanya lagi itu kan si router kan, mau pakai konfigurasi bawaan apa mau sendiri nih, ibaratnya kasarnya gitulah. Nah sekarang tanpa dia nanya, dia cuma nyuruh press return to get started gitu. Jadi press di enter aja untuk melakukan konfigurasi selanjutnya gitu, atau untuk memulai konfigurasi. Nah jadi itu simple sebenarnya, komen-komen yang sangat simple, tapi kalau kita nggak biasain ya akan berakibat fatal untuk pekerjaan kita gitu, atau untuk usaha kita. Kita udah belajar capek-capek, tiba-tiba ada insiden kesenggol lah kabel powernya, atau token habis lah, atau mati listrik lah, apalah. Itu saya pernah punya pengalaman, justru itu jadi malah membuat kita down gitu. Aduh, kita udah banyak-banyak config, belajar udah capek-capek, tidur jarang gitu, belain buat belajar, tiba-tiba kita lupa nge-save gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan selalu refleks jari-jarinya, selalu refleks buat nge-save ya. Sederhana kok. Nah, sekarang kita akan buktikan, kita akan show running config lagi. Apakah masih tersimpan dengan baik? IP-nya juga masih, hostname-nya juga masih. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan, langsung aja praktekin lah. Banner mode. Jadi banner, teman-teman tahu kan banner itu yang apa ya, sebuah informasi yang dipajang gitu di tempat-tempat umum. Tapi kali ini informasinya dipajang di dalam sistem iOS-nya si Cisco gitu. Jadi pada saat kita login seperti ini, kok di end sih? Kalau ada translating kayak gini nih teman-teman, sekalian saya tambahin ya. Ada translating end. Jadi command end ini tidak termasuk di dalam mode privilege gitu. Nah, ini nunggu lama ini. Teman-teman bisa kombinasi keyboard dengan cara Ctrl Shift angka 6. Nah, ini untuk stopnya. Tambahan tuh teman-teman ya. Oke, tadi saya akan tutup exit sampai selesai. Nah, ini kan tampilan awalnya. Nah, ini polosan aja kan, ini nggak ada apa-apa. Nah, nanti setelah kita berikan banner, nah di sini ada informasi tentang banner yang kita buat di dalam perangkat itu gitu, di dalam perangkat Cisco-nya. Hal ini sih sering dilakukan Pak sama network engineer itu biasanya buat nandain, karena fungsi banner itu ya untuk sebagai informasi tambahan aja. Oh, ini router cabang Kalimantan, ini router cabang ini, atau bolehlah kita kasih kata-kata gitu. Selamat datang admin di router cabang Kalimantan 2 gitu. Berarti kan ini router yang kedua nih, tapi di cabang yang sama gitu. Nah, itu secara definisi intinya lah banner mode itu. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Kita masuk dulu ke global configuration. Nah, di sini kita cukup mengetikkan komen banner mode Z. Nah, Z ini adalah untuk memulai dan mengakhiri. Jadi kalau kita enter nih teman-teman, enter the text message and with the character Z gitu. Jadi kalau kita misalkan gini ya, saya bikin ini sebagai hiasan aja sih, teman-teman boleh bebas kok. Misalkan selamat datang di router Medan 3 gitu misalkan. Nah, ini teman-teman bisa ya sesuaikan sendirilah enaknya gimana gitu. Oke. Kadang-kadang suka refleks tangan saya. Nah, ini ketika saya enter aja terus nih, nggak selesai-selesai nih teman-teman. Ingat di sini end with the character Z, karena saya tadi mulainya Z. Kalau teman-teman mau pakai huruf yang lain ya silahkan aja, tapi nanti pesannya akan sama, end with the character. Nah, karakter apa yang teman-teman input di sini. Jadi ini saya mau akhiri dengan huruf Z, terus saya enter lagi. Nah, ini akan kembali. Nah, untuk pengujiannya sederhana banget, kita cukup keluar sebelum masuk ke mode user gitu. Nah, ketika kita enter, nah sekarang udah ada. Kalau tadi masih polos banget kan, sekarang udah ada selamat datang di router Medan 3. Itu hanya sebagai pelengkap aja sih sebenarnya teman-teman, nggak mesti di config. Tapi
Menurut saya sih nggak ada salahnya ya kalau misalkan routernya udah banyak, terus cabangnya di mana-mana ada gitu, biar nggak pusing, biar nggak keder juga kitanya di router mana ini yang lagi kita akses gitu. Kecuali kitanya adalah NOC dari pertama yang ngebangun infrastruktur jaringan tersebut gitu. Nah, kalau kita cuma sekedar ngecek, kita cuma sekedar seorang jasa untuk maintenance, troubleshoot gitu ya, wassalam aja kalau nggak ada tanda-tanda ginian. Kita harus cek satu-satu gitu router atau perangkat-perangkatnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa sangat-sangat mudah dipahami oleh teman-teman, dan teman-teman jangan lupa praktekin. Sekali lagi praktekin. Jangan cuma nonton videonya aja. Kalau nonton videonya aja nggak dipraktekin, sama aja kayak orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Nonton aja kan, tapi nggak sambil dipraktekin. Susah nanti memahaminya gitu. Terus kalau teman-teman udah bisa, jangan lupa ajarkan lagi ke teman-teman yang lainnya, agar ilmu kita semua yang kita dapatkan itu selalu bermanfaat dan kita bawa sampai ke akhirat yang bermanfaat itu. Oke, satu lagi, jangan lupa kalau teman-teman suka, silahkan like, comment, and subscribe video ini. Channel ini maksud, karena subscribe itu gratis. Jadi silahkan teman-teman subscribe sekarang. Jangan lupa, cepetan. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.